semuanya, selamat sore, ketemu lagi bareng gue Herjuno Syaputra. Dan aku Lukman Nurja. Lukman, apa kabar man? Alhamdulillah baik Kak Juno. Baik ya, lancar ya puasa ya? Lancar dong. Tadi sahur makan apa? Pakai nasi, Oke. sayur, Ah, dan makan-makan yang bergizi oke. pastinya. Gak ada janji-janji palsu nggak? Nggak ada janji-janji. Baik ya dong, ngapain makan janji? Man, kalau Ya, bicara Juno. mengenai episode kita ya, ini kesiannya ya di podcast Aksi Nyata, hashtag dari kamu untuk Indonesia, dan tentunya ini Lukman udah berkali-kali ya menemani perjalanan kita yang Benar banget. cukup panjang ya, dari episode ke Episode episode. ke episode. Apa sih man yang Lukman rasain ketika ketemu narasumber, terus orang-orang yang kalau kita lihat ya backgroundnya wah keren-keren loh man. Hebat-hebat ya. Nah, apa yang Lukman rasain? Seneng aja sih. Aha. Karena yang datang kemarin tuh orang-orang hebat Bener. dan Yang datang kemari. Iya. Bener. yang kita undang Ya bener. Orang-orang hebat dan kita Ah. menjadi punya ilmu, Benar, pengetahuan benar. yang tadi Tapi kita nggak tahu jadi tahu gitu. Iya, Lukman terinspirasi nggak sih, atau wah gue pengen nih kayak gini nih, nggak hanya tadi jadi tiktokers atau content creator, keinspirasi nggak sih pengen jadi kayak orang-orang mereka yang tadi hebat dengan kelebihan masing-masing gitu? Ada sih inspirasi, jadi kayak pengen coba Ada gitu. sih, tapi tidur lagi ngantuk ya. Jangan gitu man, Ada harus sih. dicoba. Coba gitu. Kalau punya mimpi man, jangan tidur lagi, bangun, mandi, Bangun. keluar rumah Benar. man. Ya lo harus ngerasain banyak hal, apalagi lo kita anak muda. Benar. Lukman kan generasi apa ya? Jet. Jet. Ya, Jet apa Z? Jet. Jet ya. Oh berarti naik jet ya. Waduh. Z. Oh flexing dong. Oke. Z ya. Z. Z. Kalau Generasi Kak Z. Juno sama sama kamu generasi Z sebenarnya. Enggak milenial kalau. Enggak, si Z. Aku Z. Enggak milenial. Enggak apa, gue mau proklaim aja gue Z, oke? Nah, man, kalau teman-teman yang nonton nih, kita nih di banyak platform kan, jadi nggak Benar. cuma Jadi- di YouTube aja kan? Ya, kita harus kasih tahu kepada audien kita. Tayangnya di mana aja nih? Tayangnya di mana aja? Bener, Wah, Kak Juno, kasih ada tahu. di Instagram, Twitter, Facebook, dan juga TikToknya Partai Perindo, dan juga RCTI Plus, ada Okezone, Sindo News, iNews.id, YouTube-nya Partai Perindo, dan pasti website Partai Perindo. Terus kita juga bakal bagi-bagi e-voucher belanja nih total 500.000 rupiah Kak Juno. Ada 5 voucher masing-masing Oke. itu senilai 100.000 rupiah yang bakal dibagi untuk 5 orang yang memberikan quotes terbaik di kolom komentar tentang podcast kali ini Kak Juno. Masa sih? Jadi dibuat kalian semua yang mau dapatin e-voucher belanja gratis, yuk dari sekarang bikin quotes tentang tema kita hari ini, yaitu ayo Bung, rebut suara generasi Z di pemilu 2024. Baik, generasi Z or Jet, Z. whatever, tapi dapat message. Generasi Z ya. Nah, man, kalau kamu tahu nggak sih, ini aku sekalian Google ya. Generasi Z itu kalau dari Mbah Google itu kelahiran 97 sampai 2012. Jadi kira-kira usianya paling tua sekarang di 24 tahun lah ya. Jadi Aduh, 2000 seumuran Lukman dong. Iya, sama kita. Nggak usah seumuran Lukman doang, kamu mah ya. Iya, Ada Kak lagi Juno. man, itu millennials ya, yang sekarang di rentan usia 25 sampai 40 tahun. Itu ya Mas Rangga, teman-teman kita di luar itu ya, yang di luar podcast itu hampir 40 tahun. Nah, kalau kita itu di 23 sampai 24 tahun. Tos dulu dong. Oke, good job. Nah gitu, co-host tuh gitu. Nah, kalau kita bicara tadi, ayo Bung, rebut suara generasi Z ya di pemilu 2024. Tamu kita untuk sore hari ini adalah seorang politisi muda dari Partai Perindo. Langsung saja kita sapa, ada Mas Andika Ulil Amri. Mas Andika, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar? wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Gimana puasanya sejauh ini? Sejauh ini lancar sih, alhamdulillah. Oke, Mas Andika, terima kasih sebelumnya udah mau ngobrol sama kita di sini, udah datang buat kita ya ngobrol-ngobrol sama teman-teman generasi millennials dan Gen Z yang juga tadi kita sebutkan ya rentan usia, dan Iya. kita ngeliat potensi mereka di pemilu 2024. Dan ini menarik kalau aku bicara, kita sebelum ke inti tadi obrolan kita sore hari ini, kalau boleh dulu kenalan dulu Mas Andika. Ini dari tadi politisi muda Partai Perindo, pengalamannya seperti apa, boleh di-share dulu ke teman-teman Boleh, yang nonton. boleh, boleh. Ya, saya kelahiran Kota Makassar ya.
kuliah di Universitas Muslim Indonesia, Oke. S1, S2 di sana. Kalau kita melihat Universitas Muslim Indonesia itu adalah salah satu lembaga yang tidak hanya kualitas pendidikannya baik, Ya. tapi juga memang aspirasi-aspirasi masyarakat di bawah pada waktu itu sering diaspirasikan oleh kawan-kawan mahasiswa. Sehingga saya tidak pernah malu untuk menyebut diri saya ini saya aktivis jalanan. Oke. Jadi saya besar di jalan, tahu isu-isu jalanan, isu-isu sosial kemasyarakatan yang perlu kita suarakan, tapi untuk kita sampaikan ke pemerintah, khususnya pemerintah pusat. Oke. Jadi saya juga besar di keluarga pemerintahan, Baik. hampir identik dengan kegiatan-kegiatan politik. Awal mula saya tertarik dan paham terkait politik itu ya di usia saya masih tergolong muda pada waktu itu ya. Oke. Sekitar 20-an tahun kali 20 tahun. 20 tahun kali itu, karena mungkin bapak birokrat. Setiap pulang malam selalu membicarakan terkait kondisi politik di daerah pada waktu itu, Oke. kerjaannya Oke. apanya semua, sehingga saya selalu menganggap bahwa makan pagi kami itu politik, sebelum tidur juga politik juga, sehingga memang ada ketertarikan, ada passion tersendiri yang saya rasakan bahwa memang anak-anak muda hari ini memang perlu mengetahui terkait lingkungan, isu-isu Iya, lingkungan, apa yang perlu dia bawa ke depan seperti apa dan apa yang harus diperjuangkan. Karena masa depan negara ya ada di tangan kita, Tangan anak-anak kita. muda. Betul, Kalau betul kita sendiri nggak aware, nggak peduli Lukman ya, sama apa yang terjadi. Ini penting loh Lukman untuk anak-anak di luar sana bahwa simple ya. Oh sekarang tuh apa ya yang in? Oh ya Migor, Pertamax seperti itu kan. Isu-isu oke lah kita nggak perlu tahu banyak ya. Iya, Tapi at least kita betul. tahu apa yang terjadi di negara kita dan kita punya tadi. Jadi kita bukan cuma komoditas politik Betul, untuk betul, betul. dijadikan tadi untuk pemilih, tapi kita juga punya peran ya, Betul, betul. Mas Andika. Iya. Tapi luar biasa Andika, Mas Andika. Sebelum kita bicara politik dan juga bagaimana suara pemilu nanti untuk generasi Z. Kalau dari cerita Mas Andika tadi, Bapak birokrat. Ini aku ingat jadi kayak nge-recall bagaimana peran orang tua ya. Iya. Akhirnya secara nggak langsung kita punya ketertarikan di satu bidang karena kebiasaan orang tua. Betul. Papa saya dulu saya sempat sebel sekali. Tiap hari selalu nonton berita. Iya. TV selalu direbut sama orang tua. Jadi anak-anak mau nggak mau harus duduk nonton berita. Walaupun saya nggak suka. Iya. Ya udah, tapi mau gimana? Cuman ada itu TV-nya kan. Udah akhirnya ikut. Tapi in the end of the day saya sadar bahwa ada peran serta orang tua ketika saya menentukan pilihan hidup. Nah, kalau Mas Andika tadi kan, ini kan papa orang tua birokrat seperti itu ya. Betul. Secara nggak langsung atau memang mereka yang nge-push bahwa nanti Mas Andika maunya harusnya seperti ini atau memang Iya. Nggak ada push langsung secara langsung seperti itu, Oke. nggak pernah ada. Jadi tapi memang kondisi kita ketika orang tua pulang dari kerjaan, terus kami ini habis kuliah di kampus, otomatis ada isu-isu yang hampir sama yang perlu dibahas. Oke. Dan ini ketemunya di rumah pada akhirnya. Nah, disitulah kita elaborasi masing-masing. Benar. Pandangan dari sisi saya sebagai seorang mahasiswa dan pandangan dia sebagai seorang birokrat. Nah, disitulah kita secara tidak langsung ada kajian-kajian yang dan diskusi, menghadirkan satu diskursus baru bahwa Oke. harus ada begini seperti pandangannya, seperti ini dari saya begini, dari bapak gini. Jadi sehingga itu kok saya pengennya loh kok saya tertarik ya terkait masalah politik hari ini. Disitulah awal mula saya memahami terkait politik. Oke. Jadi memang anak-anak muda hari ini harus melek politik. Iya. Yang saya pahami karena saya dari usia muda memahami itu Aha. sampai hari ini ya passion saya memang di politik. Oke, luar biasa. Jadi memang peran andil orang tua ada Iya, ya. iya, keluarga iya. gitu. Dan kalau kamu di rumah kalau ketemu bokap ngobrolin apa? Ya ngobrolannya ya Yang kayak serius atau yang ringan kadang? enggak sih, kalau si bapak kayak lebih kayak ke masa depan. Oke. Kayak misalkan kan udah jadi content creator kan. Aha, bener. Apa mau kayak gini terus atau gimana kayak gitu. Oke. Kalau dulu ya paling dagang cilok. Jadi Iya. kayak kalau Lukman dulu dagang cilok Mas Dika. Oh iya. Ya, dia salah satu apa ya success story yang Success story. bisa jadi inspirasi ya. Iya. Gimana Iya. dulunya Lukman ya. Tapi menarik tadi Lukman bilang kalau ngobrol sama bapak bicara masa depan, which is good menurut gua. Karena itu nggak cuman
ya Lukman udah punya uang mungkin ya sekarang, tapi bokap juga berarti ngasih saran ya, uangnya harus kemana. Benar. Gitu. Iya, Oh, iya. Oke. Good. Nah, kita kembali lagi. Berarti kita sadar ya bahwa sebagai anak, orang tua tuh memang perannya luar biasa Oh iya, ya, sangat. dalam membentuk kita, dan akhirnya kadang secara nggak sadar ya Mas Andika bahwa apa yang kita rasakan di masa kecil gitu akhirnya ini ya tujuannya. Iya. Aku sedang Dan itu recall gitu adalah kadang. sekolah pertama kita itu kan Benar, ibu. benar. Ibu dalam hal ini keluarga. Nah, Benar. situlah pembentukan karakter kita terkait pemahaman-pemahaman ke depan kita mau jadi apa. Dan memang Benar. orang tua enggak pernah kamu harus jadi PNS, jadi Iya, polisi, nggak iya. pernah. Jadi anaknya dilepas seperti itu aja. Silahkan mengkaji sendiri di mana passionmu, yaitu kau jalani dan ambil keputusan untuk itu. Oke, wah kita punya benang merahnya nih masing-masing satu ya. Gimana seorang sosok ayah dan ibu mendidik kita sampai Iya, sekarang. betul. Baik, kita kembali ke bahasan nih. Lukman, kamu tahu kan kita pemilu 2024. Oke, berarti itu tepatnya di 14 Februari. Itu hari apa? Valentine. Ya, Lukman mah 14 Februari. Oh iya bener. Ya, elah man. Ya. Soalnya pura-pura lupa aja mungkin. Iya, lupa. Padahal udah Malu, sering. ya, jomblo ya, bro, ya. Sabar. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, jomblo penting banyak uang. Iya. Itu yang penting. Oke, Man. Kita tahu pemilu kan 2024 ya. Dan kita millennials dan Gen Z ini adalah satu kelompok pemilih ya yang punya potensi yang luar biasa. Betul. Tapi yang jadi menarik nih Mas Andika bahwa nggak semua sih, tapi banyak anak muda nih yang apatis, apolitis gitu ya, yang cuek gitu dan kadang ya nggak terlalu interest ke politik ya. Dan dari ini ada data yang menarik sekali yang perlu aku baca ini ya, bahwa DPR aja 2014 sampai 2019 itu ya, anggota DPR itu cuman 24 orang ya dari ratusan itu yang duduk di Senayan yang kurang usianya di bawah 30 tahun. Selebihnya di atas 30 tahun. Berarti itu gambaran bahwa anak-anak muda kita belum banyak di Senayan. Itu berarti kenapa ini penting? Karena lo ngebayang nggak kalau yang ngerul oke lah ya orang tua. Tapi kalau suara anak muda yang duduk di sana cuma anak mudanya dikit, kamu ngerasa terwakilan nggak? Iya. Kan anak muda kan pasti beda lah Beda. pemikiran. Nah ini penting. Nah aku mau nanya ke Mas Andika, gimana sih Mas kalau kita ngelihat bahwa ini contoh bahwa ternyata memang anak muda kita ya mungkin nggak semua, tapi banyak juga yang memang tadi apatis, nggak terlalu melek politik. Ya, jadi memang kondisi ini kan bukan kondisi yang harus kita kutuk bahwa kok bisa seperti itu, bukan. Itu bukan persoalan bagi saya. Persoalan hari ini adalah terkait pandangan dulu. Yang pertama, pandangan terkait politik itu seperti apa. Politik ini kan tidak pernah sama sekali diajarkan di dunia khususnya Gen Z itu. Iya kan? Bener banget. Mereka benar-benar kabur, nggak tahu. Literasi ada edukasi soal betul. ini benar. Terus yang kedua, yang mereka pahami itu politik itu kejam. Ketertarikan itu kan mereka ngapain juga saya mau politik, mending saya cari bidang lain untuk mengabdi kan. Karena pengabdian itu kan di mana aja sebenarnya. Tapi yang sangat menentukan hari ini khususnya kita anak muda adalah aspirasi-aspirasi anak muda hari ini, baik dari generasi milenial maupun zilenial ini kan harus terwakilkan di Senayan khususnya. Nah ini kan kita lihat setelah data yang dibaca oleh Mas Juno tadi itu kan real bahwa hanya 24 orang dari 550 kalau nggak salah ya. Nah ini menggambarkan bahwa kita punya nilai apatisme yang tinggi gitu. Jadi kita nggak boleh menyalahkan bahwa ini karena apatisme ini hadir karena Gen Z ini lebih menyukai hal-hal yang instan, dia itu karakteristik kan? Karakteristik Gen Z itu kan dia hidupnya instan. Terus yang kedua digitalisasi. Di sisi dunia politik kita hari ini, digitalisasi itu belum terlalu tinggi. Jadi memang selalu konsepnya ya manual. Sehingga anak-anak muda Gen Z ini selalu ngapain buang-buang waktu kita ke sana kan gitu. Terus diskusi-diskusi yang berkembang itu kan selalu diskusi-diskusi kebijakan. Dalam hal ini negara. Bagi generasi Gen Z itu menganggap bahwa wah ini ketinggian bagi gue untuk bicara seperti itu gitu loh kan. Berarti ada tingkat pemahaman yang belum sampai ke sana. Yang ketiga yang harus kita pahami bahwa politisi-politisi kita hari ini udah harus mampu menjabarkan bahwa politik anak muda itu adalah politik yang memang
lebih baik daripada politik mereka hari ini. Kalau mereka tidak memahami itu, saya yakin kita akan stuck pada posisi seperti saat ini. Tidak ada kemajuan sama sekali. Saya yakin seperti itu. Nah, kalau kaitannya dengan tadi bahwa bagaimana kita tadi masuk ke ranah millennials, Gen Z, salah satunya dengan teknologi ya. Karena somehow kayak Lukman atau saya ngapain sih mikirin ini, ngurus ini, karena ketinggian kayak gitu. Nah, ada hal lain Mas Andika ketika kita harus merangkul suara anak muda ini agar mereka lebih peduli lagi. Selain kita tadi dengan digitalisasi, ada hal lain yang mungkin apakah perlu nantinya suatu saat ada kurikulum atau edukasi terkait bagaimana politik tuh bukan soal ya yang ada di image orang mungkin ya, kekuasaan, korupsi ya, itu yang pasti akan gimana kita agar anak-anak muda kita ini lebih kayak ini bisa jadi pilihan mungkin kerjaan saya atau hal yang akan saya lakukan di masa depan. Iya, jadi memang anak-anak muda ini kan harus tercuplik dulu. Pemahaman terkait politik itu tidak hanya apa yang disebutkan Mas Juno tadi, karena itu sudah sangat umum sekali. Ada hal yang sangat penting di situ. Apa itu kebijakan? Karena dengan model kebijakan yang berpihak kepada anak muda hari ini, saya yakin di situ ada aspirasi-aspirasi yang selama ini tidak tersalurkan. Itu bisa tersalurkan. Kalau pemahaman itu dapat di generasi-generasi Gen Z kita dan generasi milenial hari ini, saya kira mereka akan berbondong-bondong untuk ikut berpartisipasi di pemilihan caleg atau pemilihan bupati atau pilkada daerah dimanapun. Gitu. Jadi memang harus ada kebijakan gitu loh. Dia harus melihat bahwa saya ini passionnya memang, mohon maaf, saya ini penjual cilok, ya kan? Tapi kok saya ini selama ini tidak bisa besar, karena berarti ada kebijakan-kebijakan yang hari ini tidak tersalurkan dengan baik dan tidak berpihak kepada saya sebagai penjual cilok. Kan kira-kira begitu. Itu contoh kecilnya. Nah, ini yang harus kita pahami dulu. Oh, ternyata kita harus melek terkait politik juga. Melek politik itu kan bukan persoalan juga dia harus masuk ke DPR, enggak juga, bukan persoalan itu juga. Minimal ada pandangan yang kita harus bisa berikan ke orang yang kita percaya untuk mewakilkan suara kita ini untuk disuarakan di parlemen nanti. Baik, teman. Kadang Lukman sadar nggak sih ketika ada politisi ngomong ya, baik itu di TV apa, yang Lukman rasain apa sih? Kadang nggak ngerti ya. Atau juga kayak apa nih gitu. Iya, benar. Obrolannya berantem mulu, ribut. Tapi ini juga penting nggak sih Mas Andika bahwa memahami cara komunikasi kita dengan kaum milenial dan Gen Z ini, bahwa ini juga harus modal yang penting agar tadi politiknya bisa nyampe gitu, ilmunya nyampe. Karena kadang kayak Lukman ngelihat si A si B di TV, kadang apaan sih nih? Itu betul. Karena somehow gaya komunikasi mereka tidak nyampe ke anak-anak yang memang tadi belasan 24 tahun gitu. Betul. Jadi memang harus ada pembedaan segmentasi untuk bahasa. Kalau dia level terpelajar, bahasanya harus beda. Kalau dia generasinya adalah milenial dan Gen Z, zilenial, itu bahasanya harus beda. Bagaimana cara mengajaknya, bagaimana cara menggambarkan bahwa politik itu sebenarnya bagus dan positif gitu loh. Karena kemajuan negara ini semua itu harus dirumuskan di politik gitu. Sehingga apa yang menjadi ketakutan-ketakutan Gen zilenial dan milenial ini itu bisa terjawab di situ gitu. Jadi gitu. Jadi saya nggak ada menyalahkan bahwa memang sistem juga hari ini, sistem politik kita hari ini kan memang kurang berpihak juga sebenarnya ke generasi, karena mereka dianggap kurang pengalaman, ya kan? Mereka masih anak-anak lah. Ada budaya-budaya ketimuran yang dalam artian bahwa belum waktunya lah kalian. Tapi kan ini tidak boleh. Ini barrier ini tidak boleh terlalu lama. Toh yang akan terbentuk itu mereka juga nanti suatu saat. Iya. Apa salahnya hari ini untuk kita ajarkan dia kan? Berikan dia pemahaman, kader dia dengan baik. Iya, untuk persiapannya di masa depan. Teman. Ngerti nggak sih bahwa anak muda tuh memang punya peran penting ya? Penting, sangat penting. Jadi menurut Mas Dika nih, seberapa penting sih peran anak muda tuh untuk demokrasi? Iya. Itu penting banget bagi saya. Karena bukan karena saya ada di level anak muda juga, bukan itu. Bahwa memang dengan angka yang sangat signifikan 20 juta itu mampu mengubah arah negara ini menjadi lebih baik. Gitu loh.
Jadi kalau peran serta itu kita bisa positifkan ke partisipasi pemilih, saya yakin anak-anak muda hari ini pasti akan berpikir positif terkait negaranya. Karena memang era digital saat ini kan kita kadang diperlihatkan ya, ada peperangan buzzer. Nah itu kan saling memaki, itu kan negatif banget gitu loh. Nah boleh aja kita identifikasi bahwa buzzer-buzzer ini kemungkinan itu ada dalam usia milenial bahkan di Gen Z. Gitu. Karena apatisme yang tinggi, ngapain itu? Ya kan? Nggak perlu kita buang waktu. Akhirnya oceh lah di situ. Nah ini persoalan pemahaman aja, pemahaman ke politik seperti apa. Gitu. Ya, karena padahal kalau kita lihat ya, kalaupun anak-anak muda punya banyak ide, punya banyak pendapat gitu ya, apalagi terkait negara. Kalau mereka debate-nya sehat ya, bukan jadi buzzer tadi di ruang publik yang inklusif ya, diskusi-diskusi yang memang bermanfaat, malah energi tadi dan hal-hal yang tadinya salurannya salah bisa sangat benar ya, Mas Andika, ketika tadi anak muda memang kalau mau protes, debat tadi di ruang yang memang inklusif dan sehat seperti itu. Nah, menarik nih kalau bicara jumlah pemilih ya generasi Z. Ini Mas Andika kalau di sini ya, kalau Z itu 27% sekian dari total penduduk atau sekitar 74,93 juta. Wow, generasi Z berada di 8 hingga 23 tahun ya. Sementara milenial itu 69,38 atau 25,87% dari total penduduk. Kalau kita ingat nih Mas Andika, 2019 ya terakhir ya, 2019 betul. Itu kan milenial yang dicari, yang betul. disasar gitu ya. Kita lihat politisi Lukman 2019 umur berapa? 18 ya. Ingat kan pemilu? Ya, nah, itu kan millennials yang disasar ya, karena memang targetnya itu ada beberapa yang jargonnya apalah gayanya dirubah segala macam. Sekarang kita lihat yang disasar milenial dan Gen Z. Berarti kalau Mas Andika lihat ini berarti para politisi dan parpol dan juga orang-orang yang memang berkompetisi nanti di pemilu 2024 sudah sadar bahwa memang ada dua ranah ini yang memang harus bukan dikuasai ya, direbut hatinya. Bagi para politisi hari ini, milenial dan Gen Z itu maaf istilahnya seksi banget. Seksi, betul, sangat seksi. Suara itu sangat seksi. Kalau bisa dikapitalisasi, akumulasinya itu mampu memenangkan salah satu parpol. Bisa saja. Cuma tidak mungkin ke arah salah satu parpol kan, karena tergantung. Punya banyak pilihan pasti. Cuma di 2019 kemarin kita hanya dijadikan jargon, kita hanya dijadikan alat. Jadi istilahnya komoditas ya, hanya menjadi komoditas politik. Tapi setelah pasca pemilu, pelibatan terkait masalah politik ke depan itu tidak pernah melibatkan lagi. Jadi memang hanya dibutuhkan, hanya dijadikan komoditas politik. Untuk nyoblos. Untuk nyoblos aja. Kasarnya. Untuk partisipasi pemilih kita biar lebih tinggi lagi gitu kan. Salah satu tolok ukurnya kan pemilu itu berhasil kalau partisipasi pemilih itu tinggi. Gitu. Makanya tidak hanya partai politik, KPU juga kan mendorong juga, ayo memilih untuk anak-anak milenial Gen Z yang sudah bisa memilih, ayo silakan memilih. Tapi itu hanya komoditas. Nah itu harus dirubah di 2024 nanti. Jangan lagi seperti itu. Kita tidak boleh menjadi bahan jargon dan menjadi bahan untuk dijual menjelang kampanye. Tapi kita harus punya pelibatan ketika pemilu telah selesai. Salah satunya tadi bahwa kalau di Perindo ada konvensi rakyat. Betul, ini konvensi rakyat. Anak muda Lukman yang punya kemampuan, nggak sembarangan ya, harus tadi punya kualifikasi masing-masing. Jadi bisa istilahnya ada battlegroundnya, bisa berjuang di situ dan nanti dicalonkan seperti itu. Nah, berarti kalau misalnya apa saja nih kesalahan-kesalahan yang biasanya dilakukan partai-partai politik atau kandidat dalam merebut suara milenial, Mas Yuno? Apa nih menurut Mas Andika? Kesalahan, let's say 2019 lah. Iya, kesalahannya itu yang paling utama itu. Komunitas politik. Yang kedua, tidak ada pelibatan yang sangat serius, gitu kan? Harus serius dong. Ketika kita kampanye, kita nyari suara pemilih pemula, suara milenial, suara Gen Zilenial. Ketika sudah terpilih, kita diabaikan lagi. Jadi kita hanya dijadikan sebagai komoditas. Nah, sedangkan anak-anak muda hari ini kan butuh dilibatkan, butuh diajak. Ayo kita duduk, kita diskusi kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada anak muda itu seperti apa, ya kan? Nah, makanya saya bilang
ini jangan terjadi di 2024 lagi. Kita harus rubah mindset itu. Kita harus rubah. Nah, tugasnya ini partai-partai politik juga harus memberikan pemahaman yang jelas kepada adik-adik kita ini bahwa politik itu bagus, politik itu positif untuk kemajuan suatu bangsa dan negara. Pelibatan-pelibatan anak muda itu dibutuhkan sekali. Sadar nggak sih Mas Andika, apa kaitannya dengan para politisi yang sekarang yang ada yang dilihat publik ya, bahwa mereka tuh role model. Bahwa ketika mereka baik, ketika mereka berprestasi, anak-anak muda yang look up to them yang melihat mereka akan kayak, oh iya ya. Jadi ini juga peran serta bagaimana politisi yang let's say di Senayan, siapapun yang sekarang menjabat, bahwa mereka kalau memang peduli sama bangsa dan negara, mereka harus jadi role model yang baik biar yang di bawah bisa lihat yang di atas. Oh, yang di atas tuh emang gitu loh. Itu penting itu. Penting. Karena mereka ini kan public figure. Iya, benar. Nah ya. Iya, jadi dari gaya mereka, dari style mereka itu udah diikutin sama anak-anak muda. Anak-anak muda kita hari ini kan Gen Z ini kan memang walaupun dia apatis tapi dia agak cepat memperhatikan orang. Benar. Oh, ini orang dia paham, cuma memang karena ketertarikannya, passionnya tidak di situ, karena dia tidak tahu ketika saya di politik ini mau apa. Dan generasi tua tidak pernah mengajarkan mereka secara baik dengan penjelasan-penjelasan bahwa ayo kita berpolitik, negaramu ini nanti akan maju karena terlibatnya anak-anak muda ini gitu loh. Baik dari sisi mereka ini masih kuat, pemikiran mereka ini masih segar, sangat dibutuhkan. Jangan mereka hanya diperas aja, setelah itu selesai pemilu ditinggalkan lagi. Nah, ini yang banyak terjadi dan itu kesalahan hampir semua parpol seperti itu. Nah, ini tidak boleh lagi. Benar. Iya, ini tidak boleh lagi. Ini aku sadar sekali ketika aku ngelihat satu misal konflik lah ya, konflik politik di tanah air, let's say, atau kenaikan harga-harga atau apa. Yang saya lihat beberapa tokoh memang gaya komunikasinya yang sangat kurang. Yang kadang bukan hanya milenial sulit memahami, orang lain pun mungkin seumuran akan melihat arogansi di situ ketika mengumumkan atau apa-apa. Jadi memang kadang bapak-bapak yang di atas harusnya sangat sadar ya bahwa apapun yang mereka lakukan, cara mereka menyampaikan, track record mereka itu luar biasa dilihat oleh banyak orang. Jadi sekaligus milenial dan Gen Z. Jadi mereka gimana mereka bisa memikat hati milenial dan Gen Z kalau mereka pun cara penyampaiannya akhirnya membuat Gen Z dan milenial antipati gitu, nggak masuk ke hati, Bang Andika. Itu kesalahan tersendiri juga. Kalau itu kita tidak boleh melihat dari sisi institusi lembaga kepartaiannya, itu lebih ke personalnya. Tapi impact-nya itu bisa ke partai. Bener. Nah, itu lagi yang dilihat oleh anak-anak muda hari ini. Mereka kan sehingga mereka ngapain itu orang aja gayanya kayak gitu kan, kira-kira gitu bahasa mereka kan, mengumpat kan, aduh enggak deh, saya enggak mau politik deh gitu loh. Tapi itu sebenarnya individu, bukan institusi kepartaiannya, tapi impact itu ke partai. Untuk Mas Dika sendiri, kalau misalkan sebagai anak muda nih dan juga milenial, apa sih yang sebenarnya diinginkan oleh kaum milenial dari partai politik di Indonesia? Jadi dan apa yang diharapkan kaum milenial dari kandidat-kandidat yang akan maju? Sebenarnya simpelnya tuh ya gini ya, Lukman ya. Milenial ini maunya apa sih, Mas Andika? Oh iya. Menurut Mas Andika dari sudut pandang. Yang paling utama itu pelibatan mereka secara serius. Milenial itu. Karena kenapa? Mereka punya pemikiran. Kok saya nggak pernah dipakai pemikiran saya? Karena pemikiran orang-orang tua hari ini itu kan sudah istilahnya basi lah ya, nggak bisa lagi di-upgrade, ya kan? Kalaupun dia meng-upgrade itu pasti ada sumbangan pemikiran dari anak-anak milenial itu, gitu loh. Tapi mereka nggak dilibatkan, hanya pemikirannya yang diambil dan di-upgrade oleh kalangan-kalangan tua ini. Nah, ini nggak boleh terjadi. Ini harus kita sadar diri gitu loh, bahwa daripada pemikiran saya aja yang digunakan, mending saya yang ikut turun untuk masuk ke parlemen. Jadi keterwakilan milenial dan zilenial itu jelas dan arahnya itu ya memang untuk kepentingan milenial hari ini. Kalau kita bicara mengenai pendekatan baik itu parpol ya ataupun personal dari kandidat-kandidat saat ini, apakah pendekatan mereka sudah menurut Mas Andika lagi bahwa sudah sesuai dengan Gen Z atau milenial, bahwa mereka sadar nggak sih sebenarnya politisi kita dan juga parpol bahwa milenial ini punya pangsa, let's say pasar yang bagus untuk nanti 2024. Pendekatannya udah sesuai belum? Belum sih kalau saya. Kenapa? Belum. Jadi mereka ini kan selalu pendekatannya milenial itu adalah gaya,
Sebenarnya bukan. Bener sih. Milenial itu pemikiran. Iya, bukan. gaya. Dengan menggayakan dirinya sebagai milenial Dandanan begitu, bukan ya? bukan. Oke. Salah, pendekatan itu salah benar. Salah sekali gitu loh. Makanya saya bilang pelibatan milenial itu yang memahami milenial dan Gen Z zilenial itu yang mereka itu sendiri, bukan kita, bukan orang-orang tua kita dengan berdandan sebagai seolah-olah milenial. Nah itu kan antipati juga orang. Nah, ini kok sok banget ya dengan gaya begini. Iya, berlebihan akhirnya. Jadi bukan dandan ya? Bukan. Tapi pola pikir. Pola pikir. Dan arah pemikiran mereka itu memang agak tajam. Walaupun memang mereka itu pendekatannya lebih ke digitalisasi. Nah ini mereka butuhkan sekali. Mereka tidak mau lagi waktunya terbuang-buang datang ke sana nggak menghasilkan yang produktif, ya kan? Mending mereka melalui gadgetnya, mereka bisa menghasilkan sesuatu, mereka menghasilkan satu pemikiran, mereka menghasilkan uang, contohnya seperti Mas ini kan, Lukman. ya Mas Lukman, ya itu lebih positif gitu loh. Itu lebih positif. Jadi bukan gaya, milenial itu bukan gaya. Tapi pola pikir aku setuju pemikiran. sih bahwa ya milenial mereka itu di sini memang wow ya, Iya. wild gitu. Liar dalam tanda kutip ya bahwa betul. jadi kalau para politisi memahaminya cuman sekedar gaya atau cara baju ya salah besar ya. Oke, baik. Jadi untuk kalau misalkan ya Silakan, Lukman. Mas Dika menjadi konsultan komunikasi dari kandidat-kandidat, apa yang akan Mas Dika sarankan? Oke, selain tadi bahwa bukan soal gaya loh ini, it's all about ide ya, benar, ideas. Oke. Lagi-lagi memang ide itu harus kita pertajam. Terus kalau gaya sih udahlah, semua orang bisa bergaya. Benar. Tapi pemikiran tidak semua orang bisa mereplikasi. Kalau gaya semua orang bisa mereplikasi. Kita bisa beli jaket, beli apa ya buat gaya. Itu terreplikasi secara langsung. Tapi kalau pemikiran jarang orang bisa mereplikasi. Oke. Dan kalau kita ngelihat lagi Mas Andika bahwa kalau kita lihat kan bahwa memang ya tadi ada gap generasi itu nyata sekali bahwa ada antara ya bukan isapan jempol. Saya pun kita ngobrol sama mungkin anak ke orang tua pun akan sangat berbeda pola pikir dan bagaimana mereka melihat dunia dan khususnya politik. Kalau dari Mas Andika sendiri, apa sih yang harus kita khususnya untuk orang tua agar anak-anak kita sadar bahwa mereka punya tanggung jawab dalam menentukan masa depan bangsa? Ya, pendidikan awal itu kan memang keluarga. Yang paling utama itu adalah pembangunan karakter dulu. Anak-anak muda hari ini kan harus dibekali sama hal-hal yang positif. Karena ketika dia sudah memahami dan keluar dari rumah, itu kan ada pemikiran-pemikiran baru yang dia terima. Betul. Yang penting dia bisa memilah dulu, ini baik, ini buruk, ini positif, ini negatif. Kalau setelah itu udah terbentuk, dia mau bergaul di dunia manapun, dia tetap akan kembali bahwa yang positif adalah positif, yang negatif adalah negatif. Pembangunan karakter itu penting. Dimulai dari rumah tuh benar sekali. Bagaimana kita di rumah dididik oleh orang tua, ya itu modal utama. Ngerasa nggak sih Lukman bahwa pendidikan di rumah itu adalah ya tadi memang orang tua sekolah pertama kan sebenarnya. Lukman juga kalau yang Lukman sekarang pasti produk dari orang tua yang di rumah kan. Yang kita yang tadi sopan santun, apalagi kalau menghormati yang lebih tua itu ajaran dari orang tua. Itu tuh hal-hal yang itu kecil tapi itu sangat luar biasa. Sangat. Dan di zaman sekarang susah. Tidak semua anak memiliki hal-hal yang sifatnya tadi ya. Tapi itu tugas kita untuk mengingatkan. Tugas kita semua. Baik. Oke gini. Sekarang kan Mas Dika kan sekarang kita ke Partai Perindo nih, Partai Perindo ya. Masih kan politisi muda di partai ini, ya kan? Apa saja sih yang sudah dan akan dilakukan untuk menggait atau merangkul pemilih muda? Program kita sekarang hari ini kan di setiap kantor DPW kami Perindo di seluruh Indonesia itu sudah dipasangin wifi gratis. Jadi orang untuk anak muda untuk mau belajar online boleh, mereka yang hobi untuk games e-sport kan itu kan sekarang udah terkanalisasi dengan adanya organisasi terkait masalah itu kan. E-sport itu kita udah mereka udah bisa dan itu gratis.
kita memfasilitasi mereka, kita membukakan panggung untuk mereka menikmati bahwa passion saya ini dan ini di tiap DPW ya? Di tiap DPW, di tiap DPW dan itu perintah ketua umum langsung. Untuk memfasilitasi mereka untuk belajar daring, boleh di situ mereka mau main games dalam hal ini positif ya, mereka ikut turnamen e-sport gitu. Jadi kan anak-anak muda itu harus difasilitasi aja, dibukakan panggung untuk berkreasi. Ini cara yang breakthrough ya kalau aku lihat, karena ya, I don't know DPW yang lain bisa punya membuka pintu sebesar ini untuk anak muda dengan tadi bahwa simple sebenarnya membuka tadi layanan akses internet gratis. Mereka bisa kerja sekolah di sana mereka bisa e-sport tadi ini juga. Jadi berarti teman-teman di Partai Perindo sudah sadar ya. Sangat sadar, makanya kita membukakan ruang itu. Dan itu salah satu bentuk pelibatan mereka. Bukan mereka dilibatkan hanya ketika mau pemilu, tidak, tapi itulah pelibatan mereka yang mereka butuhkan secara positif ya, secara positif dan harus digunakan secara positif. Akses internet dan itu bukan yang terakhir ya. Bukan, akan ada lagi. Luar biasa, hebat loh Partai Perindo. Hebat. Karena ini kalau nggak ngobrol sama Mas Andika, aku nggak tahu loh kalau di DPW ada kayak begini. Yang tadi bahwa di tiap DPW-nya wifi anak-anak muda bisa mengakses tadi ya. Bagaimana? Karena kan kita pasti kerjanya membutuhkan internet. Betul. Benar. Apalagi e-sport juga. Ini bukan sembarang main game loh, man. Kalau ditekunin kan, aku di beberapa episode sebelumnya juga bicara sama orang-orang yang di e-sport bahwa ada beberapa sekolah yang udah ada kurikulumnya. Jadi memang punya istilahnya potensi yang luar biasa. Jadi dan Partai Perindo sudah melihat kita melihat peluang itu. Dan kita maksimalkan di situ. Kalau kita bicara demokrasi, digitalisasi dan juga tadi kaitannya dengan Indonesia. Sebelumnya teman saya udah ngobrol nih sama Kang Ferry. Mas Abe ya yang ngobrol sama Kang Ferry ini terkait konvensi rakyat. Ini menarik. E-demokrasi. Ini sesuatu yang menurut banyak orang ya, bukan hanya aku, Mas Andika, bahwa Lukman juga pasti e-demokrasi. Pasti kayak apa tuh ya. Tapi kalau aku lihat depannya ada berarti internet. Berarti digital gitu. Dan ini dilakukan Partai Perindo. Bagaimana mewujudkan e-demokrasi dengan konvensi rakyat nih. Bener nggak sih Mas Andika bahwa ini salah satu bagaimana Partai Perindo segitu concernnya bahwa demokrasi bukan punya orang tua doang atau punya siapa kalangan, tapi ini melibatkan digital dan melibatkan anak muda khususnya di konvensi rakyat ini. Kami di Partai Perindo kan melihat bahwa era disrupsi hari ini ini membutuhkan digitalisasi. Makanya kami adalah partai pertama yang mendigitalisasi semua. Terkait masalah konvensi rakyat ini kan hal yang baru bagi semua partai di era demokrasi hari ini. Demokrasi itu tidak semuanya harus konvensional, tidak. Melalui gadget pun hari ini kita udah bisa mendaftar. Berarti memang kita membuka peluang pemahaman yang baru terkait masalah demokrasi dan pemilu ke depan itu untuk melibatkan anak-anak yang instan. Benar. Gitu loh. Iya kan? Anak-anak muda kayak Mas Lukman ini kan nggak mungkin mau ke Partai Perindo pergi mendaftar karena nggak mungkin dengan di tengah kesibukan dia main TikTok, main mereka dia hanya bisa mengaksesnya melalui gadget yang dia miliki. Ini penting gitu loh. Ketua umum melihat itu adalah peluang. Makanya kita menghadirkan konvensi rakyat itu siapapun. Jadi tidak ada dikotomi tua muda, semua kita fasilitasi di situ. Memanfaatkan internet yang ada di era disrupsi ini. Baik, dan ini menurut aku breakthrough banget sih. Sangat modern the way Partai Perindo memikirkan bagaimana melibatkan banyak kalangan dan kaitannya dengan digitalisasi. Demokrasi ini salah satu langkah yang it's one step further lah, jauh dibayangin sebelum-sebelumnya. Gitu ya Man ya. Jadi Lukman sih ada kayak ketertarikan sama Mas Dika gitu. Jadi kayak Mas Dika sebagai politisi muda ya, tentu pasti kayak ada ambisi nih politik ke depannya. Mas Dika selanjutnya mau nyalek atau mau apa sih? Pasti nyalek lah. Goalsnya. Kami aktivis itu kan goals kami itu kan menjadi anggota DPR. Kami ini fase kami udah lewat di parlemen jalanan. Ketika kami mahasiswa kan parlemen jalanan. Kami demonstrasi menyuarakan aspirasi masyarakat. Usia saya tidak dalam fase itu lagi. Usia saya ini udah fase untuk harus berjuang di
parlemen untuk menyuarakan aspirasi rakyat selama ini, gitu. Jadi memang ada fase-fase. Iya, fase demokrasi itu kan memang sudah agak berubah sekarang. Dia tumbuhnya udah ke samping sekarang. Siapapun berhak untuk menjadi apa. Oke. Iya. Mas Andika, kalau bicara pengalaman ya, nah, dari tadi dari kuliah sampai sekarang dan fase-fase yang dilewati di dunia politik, apa pengalaman yang mungkin paling berkesan dan tidak bisa dilupakan sampai sekarang ini? Sampai saat ini. Pengalaman yang paling tidak bisa dilupakan itu ya ketemu dengan rakyat di bawah. Oke. Karena dengan segala permasalahan masyarakat di bawah itu kita harus membiasakan diri untuk mendengar hal-hal yang tidak baik. Oke. Ini bagi saya terngiang-ngiang terus. Wow. Karena ini adalah salah satu pelecut untuk saya untuk harus bisa duduk di DPR. Kalau memang menjadi rezeki saya dan saya akan usaha untuk itu, dan itu akan kita perjuangkan benar. Jadi memang masyarakat di bawah ini kan punya masalah yang kompleks. Satu orang punya masalah sendiri, gitu loh. Kalau kita anak muda hari ini punya telinga agak tebal, kita nggak bisa menjadi fasilitator aspirasi mereka di parlemen. Jadi memang menjadi politisi itu telinga harus tipis. Apapun yang dikomentarin oleh rakyat kalian harus menerima. Karena itu karena itu adalah kenyataan yang mereka alami dan rasakan. Kira-kira begitu. Baik, luar biasa. Berarti ini kaitannya mental ya. Mental. Seorang politisi juga mentalnya ditempa dari proses dari proses itu. Jadi bukan cuma instan doang. Oh, nggak bisa. Jadi ada hal-hal yang memang fase-fase yang mereka harus lewati. Oke. Mas Andika luar biasa loh pengalamannya dan bagaimana tadi kinerjanya dengan Partai Perindo. Terakhir mungkin kalau bicara anak-anak muda untuk Lukman dan teman-teman yang nonton di luar sana, millennials dan Gen Z, apa pesan Mas Andika untuk mereka yang tadi concern di dunia politik atau mungkin punya cita-cita yang sama untuk terjun ke dunia politik? Apa yang harus dilakukan? Politik itu salah satu pengabdian bagi kawan-kawan memang yang punya ketertarikan untuk mau ikut di bidang politik. Ya, kami Partai Perindo terbuka untuk itu. Kami siap memfasilitasi, kami siap membuka diri, kami siap untuk bisa sharing pemikiran, kami siap untuk sama-sama berjuang agar untuk meyakini bahwa Indonesia ini bisa lebih baik lagi di tangan anak-anak muda. Oke, nice. Indonesia bisa lebih baik lagi di tangan anak muda. Karena memang ya kita yang nantinya akan memegang tadi ya tongkat estafet keberlanjutan bagaimana pembangunan di tanah air. Mas Andika, terima kasih sekali. Ini obrolan yang sangat bukan obrolan ringan tapi bukan nggak ada isi semua. Jadi insight banget, banyak sekali, dan Lukman juga ngerasa ya bahwa ada hal-hal yang mungkin bagi Lukman dan teman-teman yang tadi ngeliat politik gimana mungkin agak berubah ya. Kita awam ya, bener kan? Jadi kamu udah siap terjun ke dunia politik? Insya Allah lagi dijawab. Ditunggu ya. Gak apa-apa Lukman, asal niatnya baik ya. Niatnya ya belum yang baik. Oke. Baik, dan berkaitan dengan Partai Perindo, campaign aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat, yaitu program penjaringan secara daring bagi warga negara Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif di semua tingkatan pemilihan DPRD Kabupaten Kota, Provinsi, dan DPR RI. Dan caranya gampang banget, tinggal ke konvensirakyat.com. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa mengunjungi website www.partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Dan bagi teman-teman yang sudah memberikan quotes tadi ya, Lukman ya, nanti kita pemenangnya diumumkan biasa ya minggu depan. Ada 5 orang di Instagramnya Partai Perindo @partaiperindo. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Andika. Terima kasih atas banyak, pemikiran Mas. dan sharingnya dari Mas Dika barusan sangat menginspirasi. Semoga apa yang barusan kita obrolin bisa mencerahkan kita semua. Amin. Dan juga terima kasih untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Herjuno Syaputra. Saya Lukman Durja. Salam aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Sampai jumpa. Bye-bye. See you. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi Nusa.
nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh Perindo.